Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pertemuan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin, itu adalah AAV teman-teman ya. Jadi AAV juga udah lama nggak diupdate di channel YouTube saya. So sebelumnya saya juga mau mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan lah teman-teman ya. Oke, jadi kemarin udah sebenarnya 2-3 hari lalu ini udah sempat bahas juga Bitcoin, Ethereum, kemudian Shiba, Doge dan juga Chainlink. Dan ya untuk news event yang penting malam ini ada GDP ya kuartal 1. Kemudian ada ini jobless scam ini jam setengah 8. Kemudian jam 9 malam ini ada pending home sale. Kemudian ya itu beberapa news event yang cukup penting lah untuk di malam hari ini. Oke, jadi bisa di prepare untuk teman-teman sekalian. So ya kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin terlebih dahulu secara daily time frame. Jadi secara overall, secara daily time frame pun ya kita bisa lihat ya, ini progresnya secara daily pun dia cuma tersideways aja. Ya kita bisa lihat tersideways aja. Dimana memang koreksinya itu hanyalah sekedar ataupun sampai di sekitar 29.800-an dolar, kemudian mantul lagi, turun lagi, mantul lagi ya. Jadi overall cuma dia tersideways aja. So tinggal kita lihat aja apakah memang dari area sini untuk si Bitcoin akhirnya dia mampu break ya, kemudian di sini baru akhirnya koreksi, kemudian disusul dengan EMA 21 dan 34 nih. Ya baru menghampiri testing, baru mungkin lanjut mantul naik lagi. Atau untuk skenario selanjutnya adalah dari area sini dia cuma membuat range dan sideways aja, mungkin takes time, makan beberapa hari, kemudian dihampiri atau disamperin nih sama EMA 21 dan 34. Dia satu di sini baru akhirnya make decision lah, kurang lebih seperti itu. Ya baru bisa di prepare untuk mungkin teman-teman yang nanya, oke, kalau kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Nah, tadi 2 kemungkinan sudah saya sampaikan, dan mungkin kemungkinan terakhir adalah either di sini akhirnya dia make decision untuk setelah dia mantul naik seperti ini, kemudian sideways ya, kemudian dia akhirnya koreksi terlebih dulu baru akhirnya naik. Nah kalau koreksi seperti ini dia testing di golden ratio yang kemarin juga sudah kita bahas secara zonasi dapat juga, plus di sini juga akan adanya EMA 21 dan 34 nih ya secara time frame daily-nya ya. Jadi bisa di prepare ini di sekitar 28.800-an, 28.500-an dolar kalau memang koreksi itu agak sedikit lebih bawah lagi ya. Cuman kalau misalkan pun dia make decision lebih atas, dia lanjut naik ya, ini menjadi 2 area pantauan yang dari kemarin saya sampaikan di sekitar 31.300-an dan di 32.170-an dolar. Dimana kenapa saya tandain 2 box merah ini kita bisa lihat ketika sentuh dia langsung kena reject ya. Kemudian kalau kita lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya, ini pada Juni 2022 dan Mei 2022, kemudian di Mei lagi ya 2022. Ini setelah dia drop signifikan dan sempat ini create base atau mantul sentuh di sini, kemudian lanjut turun lagi. Berarti kan di sini terakhir kali tekanan seller datang signifikan dari level-level area yang ada di sini gitu. Jadi memang adanya kemungkinan ketika harga atau price itu menghampiri lagi ke area situ ya, masih aja orang, wah ini gue tungguin jual lagi lah. Jadi adanya numpuk sell order di sana. Oke. Nah pertanyaannya, kalau memang dari situ dia mampu reclaim area berapa next target? Nah di sini ada bisa dibilang imbalance atau memang bisa dibilang jalan tol teman-teman di sini. Nih tuh. Ini coba akan saya tandain dengan box putih aja. Kita bisa lihat di sini. Ini seperti jalan tol teman-teman. Ya, jadi tidak tahu persis akan kerja di sekitar berapa ketika memang mampu reclaim area 32.000 dolar. Bisa aja ketika nyentuh sampai 36.000 dolar kemudian baru berangsur koreksi, atau next area targetnya pun kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ini sekitar 39.000 sampai 40.000 dolar. Kalau memang kita mengacu pada pergerakan sebelumnya, terakhir kali tekanan seller datang signifikan dari area sini nih. Satu red candle besar. Ya datang dari level area tersebut. Jadi bisa di prepare sekali lagi buat teman-teman yang nanyain, oke, kalau misalkan 32.015 next target bisa berapa? 35, 36 atau bahkan di 39.000 dan di 40.000 dolar. Ya kita ataupun teman-teman juga nggak bakal pernah tahu di hari apa, jam berapa, dan di bulan apa Bitcoin akan visit ke sekitar 40.000 dolar lagi. Ya apakah memang di menjelang akhir tahun ini atau malah di bulan depan ya. Jadi bisa di prepare sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang kemarin sudah lihat, oke nih 5 wave koreksi dan di sekitar box orange ini mau nungguin mau buyback lagi atau mau diisi lagi, ya udah ini udah oke banget khususnya untuk Bitcoin ya. Kalau altcoin sih tidak terlalu bagaimana signifikan
Kalau Bitcoin sendiri ya kita bisa lihat sekitar 20-23% lah kenaikannya, udah lumayan lah teman-teman. Ketika terakhir koreksi di pertengahan Juni, ya ini baru jalan hampir 2 minggu lah ya, kenaikannya atau gainnya untuk si Bitcoin udah lumayan. So tinggal kita pantau aja menjelang rilis data malam ini dengan beberapa area pentingnya, atau apakah memang dia akhirnya dia create base aja atau koreksi aja. Mungkin teman-teman udah tahu area koreksinya, atau lanjut naik pun mungkin bisa di prepare untuk mengambil short dan lain sebagainya ya. At least kita tahu dulu untuk beberapa skenario dan dan target areanya ya. Jadi udah istilahnya lebih siap lah, bisa di prepare kalau misalkan dari beberapa skenario itu ada yang terjadi. Oke, next untuk si Bitcoin secara hourly time frame yang lebih kecil. Overall memang setelah dia bergerak ya di dalam sebuah channelnya, ini dia mampu break. Tapi yang menariknya adalah ketika break pun akhirnya dia koreksi dan visit lagi ke box merah ini. Ya ini di sekitar 29.800-an sampai 30.080-an dolar untuk si Bitcoin. Ya jadi ketika udah mampu break pun ya kita bisa lihat nih di sini cukup struggling ya, kemudian dia mampu break, malah dia drop sampai retest lagi dan akhirnya sekarang baru mantul lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, adalah perspektif lain yang bisa kita pertimbangkan adalah untuk area resisten terdekat secara hourly-nya ini di area sini dulu. Ya ini pertama. Lalu keduanya itu di sini. Ini kedua, teman-teman. Oke. Lalu ketiganya itu di sini. Nah, ini ketiganya. Ya, jadi bisa di-prepare untuk yang nanyain untuk area support dan resistansi Bitcoin secara hourly time frame. Ini adalah lapis bawahnya, kemudian 3 lapisan atas itu sekarang yang lagi di testing. Kemudian next area itu di sekitar 30.890 sampai 31.000. Next lagi itu di 31.259 sampai 31.383,5 dolar. Ya, jadi bisa di-prepare dan ya ini sekilas pun adanya potensi terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom 1 dan ini bottom kedua dengan area neckline di antara dua area ini. Ini yang satu dan ini kedua. Ya, jadi memang PR untuk si Bitcoin adalah ketika dia mampu break dari sini, break, retest, untuk mungkin kemungkinan besar lanjut naik lagi, teman-teman. Ya, jadi bisa di-prepare untuk beberapa area tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman nanyain, oke, kalau misalkan area ini dia kena reject lagi turun, area berapa yang bisa diperhatikan? Sebentar di sini dulu, teman-teman. Ini sebelumnya berfungsi nih menjadi resistance, support, resistance, and then support lagi ya di sini tuh. Oke. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga, sebentar, kita pakai ini dari swing low ke swing hanya dia, dan ya kita mendapati retracement 0,3 itu adalah area terdekatnya yang mungkin sekali dihampiri atau divisit sama si Bitcoin. Plus juga zonasi yang tadi sudah saya sampaikan di box putih yang ini menjadi area target ketika memang dia koreksi yang bisa dibilang sangat-sangat wajar gitu. Ketika dia naik seperti ini, kemudian dia berangsur turun, ya retest di sini, kemudian mungkin dia membuat sebuah range, mampu break. Nah ini adalah salah satu pertanda yang cukup baik. Ya jadi untuk target koreksinya pun ini beberapa areanya mungkin saya kasih aja range-nya itu di sekitar 30.200 sampai 30.400-an dolar untuk si Bitcoin. Kalau misalkan balik lagi teman-teman lihat secara time frame hourly, dan ya sekaligus area ini, area tahanan bawah ini nggak boleh terjebol lagi. Kalau misalkan dia di sini malah nggak dapat reaksi, malah bablas lagi ya, di sini menjadi area pemberhentian yang perlu diperhatikan untuk khususnya si Bitcoin secara hourly time frame ya, khususnya 1 jam. Oke. Next kita akan bahas untuk AAV. Nah, ini untuk AAV teman-teman, sekali lagi ini secara daily. Setelah pergerakannya ini berangsur turun dan ini mulai slowing down, dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern, bisa dibilang lebih tepatnya symmetrical triangle pattern, dan sayangnya ini sempat terbreakdown teman-teman secara daily-nya nih. Ya, pada awal Juni ini sempat terbreakdown dan bahkan dites sampai area bawahnya. Ya, mendekati area bawah ini sekitar 45,7 sampai 47,33 dolar, sekitar area itulah. Ya. Dia bikin tail candle ke situ, kemudian dia berangsur naik, dan ya posisinya sekarang ini dia reject precisely di sini. Sebelumnya menjadi area support resistance juga, kemudian kena reject, dan posisi saat ini adalah area yang krusial, di mana itu adalah testing terhadap EMA 21 dan 34, plus juga di sini adanya trendline support ya untuk si AV secara daily time frame. Jadi balik lagi buat teman-teman yang nanyain area krusialnya untuk saat ini adalah lagi di testing plus juga zonasi ini. Nah, nih saya tambahin tuh ya dengan box warna hijau aja biar lebih clear lagi. Ya. Jadi ini adalah area penentuan untuk si bisa dibilang AV lah. Ya, ini di sekitar 54,97 sampai 57,4 dolar.
range area ini adalah area yang krusial, balik lagi karena memang dia naiknya signifikan tapi turun juga signifikan. Ya, hopefully memang di sini dia mulai slowing down. Ya, kemudian membuat sebuah range, mungkin pattern atau bagaimana dia mampu break di tes untuk lanjut naik. Nah, ini adalah hal yang cukup baik. Tapi kalau misalkan di sini dia malah lost momentum, ya posisinya akan testing lagi ke dua area bottomnya dia. Ini di sekitar 50,8 dolar sampai di sekitar area paling bawah yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal pembahasan AAV ini. Kemudian kalau misalkan saya tarik pun ya secara zonasi, dan ini menjadi area resistannya juga. Ya, ini coba akan saya tandain dengan area warna merah. Ini di sekitar 64,15 sampai 66,45 dolar untuk AAV secara daily time frame. Jadi ini beberapa area pantauannya, mungkin buat teman-teman yang mau beli atau DCA lagi untuk AAV bisa perhatikan atau pantau 3 area ini. Dan juga untuk resistannya ini menjadi 2 area yang bisa diperhatikan sekali lagi untuk AAV secara daily time frame. Nah, untuk AAV sinyal kuat atau strong untuk back to bullish adalah ketika memang pertama dia mampu maintain lagi bergerak di dalam sebuah triangle patternnya, dan kedua adalah dia harus mampu reclaim dan bahkan break dari si triangle patternnya ini. Ya, berarti ini resisten yang kuat, beberapa kali di testing mendapatkan rejection pun ini harus mampu dibablas sama si AAV. Ya, itu syaratnya. Kemudian kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya untuk AAV, overallnya memang dia ataupun pergerakannya belum menunjukkan tanda-tanda yang terlalu signifikan atau bagaimana lah. Karena kita bisa lihat ketika dia naik signifikan pun ini turun juga bablas kenceng nih, tuh bablas kenceng. Terus dia turun create base, malah jebol lagi, dan di sini create base lagi. Ya, jadi memang secara struktur kita bisa lihat ini jelas downtrend sekali untuk si AAV. Tinggal kita lihat apakah dari sini, dari lower time frame-nya dia mampu patah trend, mampu reclaim untuk lanjut naik lagi. Ya, tapi kalau misalkan dia belum mampu patah trend seperti ini, dia malah cuma naik sekedar retest, malah dia lost momentum lagi, ya ini yang menjadi adalah hal yang cukup buruk lah untuk si AAV itu sendiri. Ya, jadi untuk kuncinya itu di sekitar 64,20 sampai 66,55 dolar untuk AAV resisten terdekatnya. Ya, jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk AAV dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.